Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Sultan, NIM 11181010 dari Informatika 2018. Jadi di sini saya akan membahas tentang materi minggu kelima, yaitu perulangan dengan for. Jadi praktikum sebelumnya itu sudah mendemonstrasikan bahwa perulangan dapat dilakukan dengan memberikan kondisi tertentu. Jadi selama kondisi tersebut terpenuhi, perulangan akan terus dilakukan. Kemudian selanjutnya ada pengertian for. Jadi for merupakan sintaks untuk membuat suatu perulangan dengan jumlah yang telah diketahui. Perulangan for akan mengulang blok kode program disertai nilai pada rentang tertentu secara berurutan. Rentang nilai tersebut didapatkan melalui fungsi range yang menghasilkan nilai bilangan bulat antara nilai awal sampai dengan batas akhir. Walaupun fungsi range sering digunakan dalam perulangan for, fungsi tersebut bukanlah satu-satunya cara untuk melakukan perulangan. For juga dapat digunakan untuk mengunjungi setiap elemen dalam list. Berikut contoh penggunaan dalam for. Jadi misalnya di sini ada for i in range 0,10, terus ada print i. Jadi maksudnya untuk i di dalam range 0 sampai 10, dia akan mengeprint i. Jadi hasilnya seperti ini. Dia akan ngeprint 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sampai 9. Kenapa bukan 10? Karena saat kita menggunakan batas 10, dia akan membaca hanya sampai angka sebelum 10. Jadi misalnya kita pakai 10, dia akan membaca sampai 9. Misalnya kita 7, dia akan membaca sampai 6. Seperti itu. Di sini saya sudah ada codingannya, langsung saya run saja. Misalnya sini saya ingin batas bilangan ganjilnya 7. Jadi saya jelaskan per baris. Di sini pertama ada print. Ini akan menampilkan judul dari programnya. Di sini judulnya program bilangan ganjil dan jumlahnya. Kemudian kita buat variabel baru yang bernama batas, dan isi dari variabel itu adalah input dari batas atas bilangan ganjil. Dan di sini ada int. Maksud dari int ini adalah mengintegerkan suatu input. Jadi yang input yang kita masukkan akan dijadikan integer. Kemudian perintah print bilangan ganjil n petik 2. Itu maksudnya dia akan ngeprint bilangan ganjil, dan n ini artinya dia akan ngeprint ke samping. Jadi seperti ini. Di sini ada variabel baru namanya sum, dan isinya itu masih 0. Kemudian ada perulangan for, yaitu for i in range batas plus 1. Dia akan menjalankan perintah ini. Maksud dari for i in range batas plus 1, jadi dia membuat perulangan for, dan range-nya itu batas yang kita telah masukin tadi ditambah 1. Jadi misalnya saya masukin 7. Jadi saat ini range-nya itu bisa dibilang sama dengan 8. Berarti range-nya 8. Berarti dia akan membaca 0 sampai 7. Seperti itu. Kemudian di sini ada if i modulus 2 sama dengan 1. Itu artinya dia akan membaca apakah itu bilangan ganjil atau bukan. Jadi misalnya i-nya sama dengan 0. 0 modulus 2 hasilnya bukan 1. Misalnya i-nya 3. 3 modulus 2 itu hasilnya 1. Jadi dia membaca 3 itu bilangan ganjil dan 0 itu bukan bilangan ganjil. Dan saat kondisi ini terpenuhi, dia akan ngeprint i. Jadi misalnya tadi i-nya 3. 3 modulus 2 sama dengan 1 itu terpenuhi. Dia akan menjalankan ini, print i. Berarti dia akan ngeprint ini, print i-nya itu, seperti itu. Dan saat semuanya telah selesai, misalnya di sini i-nya sudah 7, berarti dia akan otomatis berhenti.
Setelah semuanya terhenti, berarti semua proses ini selesai. Dia akan langsung print jumlah sumnya ini dari hasil penjumlahan semua bilangan ini. Jadi hasilnya 16, seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.